Seperti biasa kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng, yaitu nanti yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, habis itu BBCA, BBRI, Telkom, Astra, Bumi, Adaro, dan ADMR ya. Dan untuk video kali ini untuk saham Goto kita skip dulu karena untuk saham Goto setelah saya cek tadi ternyata butuh persiapan yang ekstra ya buat melakukan analisa di saham Goto. Jadi mungkin next besok untuk saham Goto kita bikin video khusus ya. Sementara kita bahas ini dulu, sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Hari ini IHSG agak ngeri, tadi turun cukup dalam ke area mendekati area support. Tadi turun sampai ke level 6.968 untuk IHSG tapi ditarik naik lagi ya. Kalau secara teknikal sih ini perlawanan ke atas lumayan kuat, apakah besok naik atau enggak? Kalau secara teknikal sih harusnya naik ya kalau lihat candlenya hari ini, tapi kalau lihat transaksi IHSG hari ini agak ngeri. Untuk IHSG hari ini asingnya keluar cukup banyak ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng hari ini transaksi tanggal 2 Desember tahun 2022 ya. Ini awal bulan Desember untuk transaksinya malah seperti ini. Di BBCA aslinya keluar 573 M, di BBNI aslinya keluar 181 M, di Astra aslinya keluar 124 M, di Bank Mandiri, di Bank BRI, di UNTR untuk nominalnya cukup gede-gede di atas ratusan M untuk aslinya net sell ya. Kemudian hari ini yang masih diakumulasi asing adalah saham MDKA ya. Jadi secara keseluruhan untuk IHSG hari ini didistribusi oleh asing, jadi perlu hati-hati untuk besok Senin yang udah floating profit. Misalnya kalau mau mengamankan sebagian profitnya ya disclaimer, kalau masih mau hold ya itu keputusan ada di tangan masing-masing ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih ada kemungkinan untuk besok Senin IHSG akan masih merah ya, kecuali untuk asingnya udah stop jualan kemudian langsung masuk lagi ya, kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk indeks IHSG. Jadi kemungkinan sih masih merah kalau menurut saya untuk besok Senin di awal market. Ya berharap aja untuk IHSG nggak sampai jebol di bawah 6.955 ya, karena kalau sampai jebol di bawah itu ya ini bulan Desember bisa menjadi sejarah lah ya untuk window dressing tahun ini. Mudah-mudahan sih untuk IHSG harganya masih dijaga aja, paling enggak di atas 6.955, tapi kita juga nggak tahu kedepannya seperti apa, kita ikuti aja alurnya. Oke, itu untuk indeks IHSG hari ini aslinya keluar cukup banyak. Secara keseluruhan sih minus 0,02% ya, walaupun minus 0,02%, tapi kalau aslinya keluar kayak gitu ya agak ngeri juga untuk IHSG. Jadi untuk besok Senin sih mending jangan buru-buru all in ya, wait and see aja dulu. Oke, itu untuk indeks IHSG. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham BBCA. Hari ini untuk BBCA langsung open gap bawah ya. Jadi untuk BBCA nggak bisa kembali lagi belum bisa kembali lagi di atas 9.025 ya. Jadi untuk BBCA hari ini langsung open gap bawah, open di harga 890, tadi sempat naik kemudian turun lagi, close di harga pembukaan untuk BBCA hari ini ya. Jadi untuk BBCA open gap bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini yang distribusi di BBCA siapa aslinya? Apakah ada yang nampung? Untuk aslinya yang jualan hari ini di BBCA ada AK, YU, ZP, RX, BK ya, dan cukup banyak. Ini kalau di total 500-an M yang jualan, untuk lebih malah ya. Jadi untuk BBCA intinya aslinya net sell 500-an M ya. Kemudian yang masuk untuk saham BBCA ada KZDX, TPLG, PD, YP, dan ini sangat kecil untuk nominalnya, nggak seperti biasanya untuk hari ini lebih banyak yang jualan. Dan untuk CS net sell lagi 19,3 M ya. Jadi untuk CS-nya keluar, padahal untuk CS itu tanggal 30 kalau nggak salah, itu yang melakukan akumulasi 1,1 triliun ya kemarin pas tanggal 30. Cuman 2 hari terakhir ini dari tanggal 1 kemarin untuk CS udah sebagian jualan, cuman mana CS? Udah net sell 35 M dalam 2 hari terakhir ini ya. Jadi untuk BBCA setelah Kamdat malah aslinya cenderung jualan ya.
Oke, itu untuk saham BBCA. Kemungkinan kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok mending wait and see aja dulu. Soalnya ini yang nampung retail, ya yang nampung YP, LCDH retail. Yang jadi market maker utama hari ini di saham BBCA, BK, ZP. Oh, BK-nya net buy ya. Jadi untuk BK-nya masih net buy 82M walaupun ini cenderung trading untuk BK hari ini di saham BBCA karena valuasinya itu 775M dan net buy 82M aja. Untuk ZP, AK, YU, CC, RX net sell cukup banyak. Jadi untuk besok Senin mending wait and see aja dulu yang udah floating profit. Kalau mau mengamankan sebagian profitnya ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih mau hold dan masih yakin untuk BBCA Desember ini bisa naik, ya itu disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau menurut saya sih untuk besok Senin itu cenderung masih merah ya kalau lihat transaksi hari ini. Dan target penurunannya ke area berapa? Kalau secara histori support terdekat BBCA di area sini, ya di dekat-dekat ya di area sini ya. Untuk support terdekatnya di 8.675. Kalau masih turun target penurunannya bisa ke area sini, bisa konsolidasi dulu seperti pas tanggal 24 Oktober sampai 18 November ya, itu konsolidasi di area sini. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Amannya sih kalau mau masuk lagi atau mau average down yang hold, amannya sih kalau BBCA koreksi lagi sampai ke area sini ya, tapi walaupun agak jauh ya kita nggak tahu ke depannya gimana, jadi mending wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini turun 1,1% ke level 4.890 ya. Jadi untuk saham BBRI hari ini open gap bawah. Tadi open di harga 4.900 untuk BBRI, kemudian sempat naik, sempat turun, dan close di 4890. Kira-kira transaksi hari ini gimana? Untuk asingnya sih net sell, siapa yang jualan? Apakah ZP-nya masih net buy? Kita tahu untuk BBRI itu diakumulasi ZP untuk beberapa hari terakhir, dan untuk hari ini tanggal 2 Desember untuk ZP-nya net sell ya. Kemungkinan ini yang jualan paling banyak ya. ZP net sell 202,1 M untuk hari ini ya, tanggal 2 Desember ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang jualan asingnya kita cek dulu. Untuk asingnya yang jualan ada ZP, CS, RX, TP, BB, OD, GW, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Untuk ZP net sell 200 M ya. Jadi untuk ZP sebagian taking profit hari ini ya. Jadi ya sepertinya kalau lihat ZP malah jualan 200-an M hari ini, ada kemungkinan akan turun sampai ke area support. Enggak menutup kemungkinan seperti itu ya kalau ZP-nya masih terus jualan. Kemudian yang nampung hari ini ada CC ya, CC masuk 244 M. Kemudian BK, AK, KZ, AG, YU ya. Kalau kita cek dari tanggal Senin ya, dalam satu minggu terakhir ini untuk ZP masih net buy 745 M, average-nya di 4.889. Ya cuman floating profit 1 poin tok lah, malah hitungannya BEP ya untuk ZP kalau dalam satu minggu terakhir. Jadi kemungkinan hari ini untuk ZP sebagian taking profit aja. Kita lihat aja besok Senin kalau ZP-nya masih jualan, nah itu nggak menutup kemungkinan untuk BBRI bisa turun ke area support ya. Untuk support hanya masih di 4.760 untuk BBRI. Jadi ya sepertinya belum waktunya breakout di atas level tertingginya ya untuk saham BBRI, mengingat untuk ZP-nya malah jualan hari ini ya. Padahal dari satu minggu terakhir untuk ZP itu cenderung akumulasi, dan hari ini aja untuk ZP itu jualan cukup banyak di BBRI. Jadi kalau misal besok Senin untuk ZP masih jualan, lah itu mending yang udah floating profit sebagian amankan aja, tapi tetap disclaimer ya. Kemudian kalau di area sini ZP masuk lagi, ngikut masuk. Jadi seperti itu ya skenario-nya untuk BBRI. Kemungkinan untuk besok Senin kalau lihat transaksi hari ini aslinya jualan cukup banyak ya, ada kemungkinan turun. Menurut saya sih seperti itu, ada kemungkinan dibuka merah dulu ya. Seperti itu untuk saham Bank BRI. Mudah-mudahan sih untuk harganya masih dijaga aja di atas
4.760 selama belum jebol di bawah itu untuk saham Bank BRI akan konsolidasi dulu di atas. Kemungkinan sih seperti itu untuk saham BBRI. Yang jadi market maker utama hari ini di saham BBRI tanggal 2 Desember, market maker utamanya CC ya. CCZP, CC net B 244M dan ZP-nya net sell 202M. CC ini ditampung oleh CC-nya CC asing. Tapi untuk asingnya secara keseluruhan net sell 100-an M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini di saham BBRI, kita cek dari tanggal 28. Untuk asingnya sih masih net B 872 ya, average-nya di 4.890 pas, berarti di saat ini untuk average-nya asing di saham BBRI BEP enggak floating loss, enggak floating profit juga ya, pas di 4.890. Jadi harusnya untuk BBRI kalau asingnya mau jaga harga untuk besok sih ya di area-area sini aja kalau asingnya mau jaga harga ya. Tapi kalau yang melakukan akumulasi misal si ZP malah jualan lagi ya, ada kemungkinan untuk saham BBRI akan ngejar supportnya di 4.760 ya. Jadi tetap wait and see aja dulu amannya untuk besok ya. Kalau mau average down, perhatikan area sini. Kalau di area sini ada yang jaga harga, ada kemungkinan mantul naik rebound seperti itu untuk sampai BRI. Jadi buat teman-teman yang udah floating loss, misalnya harusnya kemarin pas di atas nih kalau sebagian diamankan ya, itu cukup bagus ya, cukup beruntung. Tapi kita juga nggak tahu ke depannya untuk market akan ke mana ya, karena untuk market itu cenderung agak nggak bisa diprediksi secara pasti. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Kemungkinan sih menurut saya besok akan dibuka merah dulu. Selanjutnya kita cek saham Telkom, dan untuk saham Telkom hari ini malah naik ya. Naik 1%. Tadi sempat nyentuh hampir nyentuh area support ya. Jadi misal ada teman-teman yang udah nyicil tadi di bawah sini ya, udah floating profit kalau ada ya. Udah mau nyentuh ini kurang dikit tadi. Tadi open gap bawah turun sampai ke area 3.930, kemudian ditarik naik lagi close di harga 4.000. Kita lihat aja besok apakah Telkom masih bisa naik atau enggak. Secara teknikal kalau berhasil breakout di atas 4.040 yang ngejar 4.140 ya. Dan untuk Telkom itu padahal gotonya ARB ya, tumben untuk sahamnya bisa naik. Kalau kita cek untuk transaksi Telkom hari ini secara keseluruhan sih untuk asingnya net buy ya, net buy cuman nggak terlalu banyak. Telkom hari ini transaksi asing tanggal 2 net sell ya. Jadi untuk Telkom hari ini asingnya masih net sell cuman nggak banyak-banyak banget, 35,7 M. Aslinya net sell 35,7 M di saham Telkom untuk hari ini. Kalau kita cek untuk transaksinya siapa yang jadi market maker di saham Telkom kok bisa naik padahal aslinya jualan. Telkom hari ini tanggal 2 Desember. Secara keseluruhan sih masih ada ZP yang distribusi 82 M ya ini. ZP net sell 83 M. Kemudian untuk ZP-nya ini ZP lokal, ZP asing. Untuk asingnya yang masuk ada AK, TP, YU, CC, BB ya. Tapi secara keseluruhan untuk asingnya masih net sell. Yang jadi market maker utama hari ini di saham Telkom ZP. ZP-nya net sell 83 M loh padahal, tapi harganya kok bisa naik ya. Ya kemungkinan untuk ZP ini ya karena untuk valuasinya 247 M, jadi ya nggak menutup kemungkinan juga ini yang naikin itu salah satu kontribusi dari ZP dan AK ya. Untuk AK-nya sih masih net buy ya, hari ini net buy 57, karena kalau kita lihat secara keseluruhan untuk Telkom hari ini masih cenderung di distribusi lah ya, masih ada yang distribusi ini di ZP, jadi naiknya saham Telkom ini didistribusi oleh ZP. Kemungkinan untuk besok sih ya mending yang mau mengamankan profitnya, yang misal tadi open di bawah dan udah floating profit mau mengamankan profitnya ya disclaimer, kalau masih mau hold ya disclaimer ya. Amannya sih untuk saham Telkom nunggu breakout aja kalau mau masuk lagi, atau nunggu di bawah lagi. Kita juga nggak tahu besok apakah ke bawah lagi ke arah sini atau enggak, tapi menurut saya sih karena masih ada yang distribusi untuk Telkom akan cenderung konsolidasi dulu di area bawah sini ya.
Oke, itu untuk saham Telkom. Semoga aja nggak jebol ini support 3.920, karena kalau sampai jebol di bawah itu agak berat ya untuk saham Telkom. Ini support kuatnya, kalau sampai jebol ya mending apa ya? Yang mending wait and see aja ya kalau nggak mau cut loss. Oke, itu untuk saham Telkom. Hari ini masih didistribusi. Naiknya itu ada yang distribusi. Oke, itu untuk saham Telkom, supportnya masih di 3920, resistennya masih di 4040. Selanjutnya kita cek saham Astra, dan untuk saham Astra hari ini aslinya masih keluar cukup banyak. Keluar ya untuk Astra. Astra hari ini aslinya masih net sell 124 M ya. Astra net sell untuk harganya hari ini open di area resistensi, opennya di 6.175, langsung turun dan diangkat naik lagi. Jadi untuk Astra secara technical masih konsolidasi di range area 6.025, 6.175 ya. Jadi untuk supportnya itu di 6.025, resistennya di 6.175. Kemungkinan untuk besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Astra hari ini. ASI hari ini tanggal 2 Desember secara keseluruhan masih didistribusi oleh asing ya. Asingnya yang jualan ada AK, ZP, CS, ZP, AK, CS, AG, UBK, versi asing net sell ya. Untuk asingnya yang masuk paling banyak RX itu pun cuma 8,7 M aja. Lebih banyak yang jualan ya. Untuk lokalnya yang masuk ada BP, KZI. Yang jadi market maker utamanya AK, ZP, keduanya net sell, jadi kemungkinan sih cenderung masih turun untuk saham Astra. Kalaupun turun ya paling masih konsolidasi turunnya di area sini ya. Target penurunan Astra selanjutnya kalau supportnya masih di 6.025, jadi cenderung turun. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu di saham Astra. Kalau mau masuk di saham Astra mending nunggu asingnya mulai masuk lagi. Oke, itu untuk saham Astra ya. Semoga aja nggak jebol 6.025, soalnya kalau jebol di bawah itu ya bisa ngejar 5.825. Oke, itu untuk saham Astra. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Untuk saham Bumi masih konsolidasi tapi merah ya. Turun 1,63% ke level 181. Jadi untuk saham Bumi harganya di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini apakah ada yang akumulasi di saham Bumi. Hari ini tanggal 2 Desember untuk saham Bumi secara keseluruhan didistribusi oleh MG-nya net sell 14,2 M. Kalau kita perhatikan juga valuasinya semakin sepi aja untuk Bumi hari ini. Semakin ke sini semakin sepi ya untuk saham Bumi. Jadi kemungkinan untuk besok, karena kalau transaksinya masih sepi, nggak terlalu hectic untuk saham Bumi ya, harganya akan masih konsolidasi di area sini-sini aja ya. Jadi mending nunggu di bawah ya. Kalau mau masuk di saham Bumi itu nunggu di bawah. Kalau di tengah seperti ini nanggung. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro hari ini turun hari ini open gap bawah, langsung open di harga 3.890 untuk Adaro, kemudian turun sampai ke area 3.820, ditarik naik lagi, close di 3850. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi Adaro hari ini. Adaro hari ini tanggal 2 Desember secara keseluruhan sih turunnya ini didistribusi oleh asing ya. Jadinya asingnya net sell ini kita bisa lihat bareng-bareng ABK, RX, AK, CS net sell di saham Adaro. Untuk asingnya yang masuk ZP itu pun cuma 3,7 M aja. Yang jadi market maker utama di hari ini di saham Adaro BKRX, keduanya net sell ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok Senin masih akan dibuka merah untuk saham Adaro. Target support terdekatnya di area sini 3.800. Kalau di area sini nggak ada yang jaga harga, ada kemungkinan jebol dan ngejar 3.750, yaitu support selanjutnya kalau misal Adaro jebol 3.800. Untuk hari ini asingnya net sell
net sell 62M ya di saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Jadi yang belum punya posisi, yang mau masuk, mau spekulasi buy, bisa pertimbangkan area sini 3.800. Itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya. Kita kemarin nggak cek ADMR, hari ini ADMR koreksi turun 0,59% setelah kemarin naik cukup tinggi ya. Kemarin kita nggak sempat bahas ADMR karena keterbatasan waktu. Hari ini coba kita cek untuk transaksi dari kemarin ya. Kita cek untuk transaksi ADMR hari ini dulu. Untuk ADMR hari ini tanggal 2 Agustus, jadi tanggal 2 Desember, didistribusi oleh ZPCP yang masuk PD ya, dan ZP-nya ini ZP asing dan ZP lokal sama-sama jualan. Untuk CP-nya CP lokal, jadi lokalnya net sell, untuk asingnya juga lebih banyak yang jualan ya. Asingnya lokalnya distribusi, asingnya juga distribusi. Jadi sama-sama distribusi di saham Adaro untuk di saham ADMR untuk hari ini. Kalau kita cek transaksi kemarin tanggal 1, itu yang naikin siapa toh? Kemarin tanggal 1 ADMR naik cukup tinggi itu karena diakumulasi oleh KZ GRAK ya. Ini transaksi ADMR kemarin pas tanggal 1. Market maker utamanya kemarin BK, cuman BK-nya itu cenderung scalping di saham ADMR. Net sell 698 juta aja, padahal valuasinya 51M. Kalau kemarin tanggal 1 itu yang masuk asingnya ada CC ya. Sebenarnya untuk tanggal 1 kemarin di saham ADMR asingnya juga net sell loh ini. CC masuk 24M, ZP malah jualan 22,6M. CU jualan 6,6. Ini kemarin tanggal 1 ya. Jadi untuk kemarin tanggal 1 itu ya yang naikin itu broker lokal ya. Jadi bandar-bandar lokal. KZ masuk 35M untuk kemarin tanggal 1, dan untuk KZ itu net buy ya. Untuk KZ murni 100% transaksinya buy di saham ADMR kemarin tanggal 1, dan untuk hari ini tanggal 2 untuk KZ-nya gimana? Apakah tambah muatan? Hari ini tanggal 2 untuk KZ-nya. KZ masih net buy 8,2, dan untuk KZ juga murni 100% transaksinya murni buy ya di saham ADMR. Jadi yang jaga harga di saham ADMR itu broker lokal ya. Seperti itu untuk saham ADMR. Untuk asingnya sih cenderung distribusi untuk beberapa hari terakhir. Untuk supportnya masih di area sini. Jadi untuk yang mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area sini ya, 1635 ya. Misal masuk di area sini ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support, misal di 1600, atau disesuaikan aja untuk antisipasinya ya. Itu tuh di saham ADMR. Tapi beberapa hari terakhir sih untuk asingnya cenderung net sell. Coba kita cek aja dari tanggal 16 November dari harga ketika gagal breakout ini apakah ditampung oleh siapa. Kalau kita cek dari tanggal 16 November di saham ADMR malah cenderung distribusi ya. CS, YU, AK yang distribusi juga asing semua. CS, AK, ZP, BP, YU versi asing net sell ya. Ini asingnya yang masuk. CCRE itu pun nominalnya kecil-kecil, nggak sebanyak yang jualan, maksudnya seperti itu ya. Yang jualan CS net sell 424M, AK net sell 249M. Itu kalau kita cek dari tanggal 16 ini. Jadi amannya sih kalau mau invest atau mau ngikutin asing sementara nggak usah lirik ADMR ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan udah di tangan masing-masing. Untuk ADMR ini harganya dijaga oleh broker-broker lokal. Oke, itu untuk saham ADMR. Dan